Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki dari Muhammad dengan NIM 140.118.4423 akan mempresentasikan tentang ide dan analisis yang berjudul Tani.ai. Inovasi penerapan Artificial Intelligence dalam mengoptimalkan industri pertanian. Latar belakang. Dalam menunjang visi Indonesia 2045, pemerintah melalui Bappenas merancang target yang ambisius. Dari sisi pilar pembangunan ekonomi, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi salah satu PDB terbesar di dunia, tepatnya menduduki peringkat 5 dunia. Target ini dapat dicapai dengan strategi yang kompleks. Salah satu sektor strategi yang disasar pemerintah adalah pertanian. Dapat kita lihat di grafik PDB 2020 ini, bahwa industri pertanian merupakan peringkat 3 terbesar dengan 12,8% dalam struktur PDB, namun dengan tingkat pertumbuhan terendah yang hanya mencapai 0,02%. Hal ini menunjukkan adanya inovasi di bidang pertanian. Dari segi peluang, menurut penelitian University of Agriculture memprediksi industri pertanian perlu meningkatkan sebanyak 70% output hasilnya demi memenuhi permintaan jumlah penduduk yang meningkat secara eksponensial jumlah penduduknya. Hal ini menunjukkan peluang emas bagi Indonesia. Namun, industri pertanian juga kerap kali dihadapi dengan masalah rutin, seperti crop disease, penyakit yang membuat gagal panen. Penyakit pada pertanian seringkali terlambat untuk terdeteksi. Setelah petani memberikan produk yang mahal, ternyata tanaman yang diberikan terjangkit penyakit, maka andai saja penyakit dapat terdeteksi sebelum terlambat. Kedua, hama, yang petani secara konvensional memberikan insektisida ke seluruh lahan taninya. Padahal tumbuhan yang dilengkapi hanya beberapa saja, hal ini membuat petani boros dalam memberikan insektisida. Terakhir ada waktu panen yang tidak pasti. Dengan permasalahan ini, muncullah ide pemanfaatan artificial intelligence dalam bentuk Tani.ai. Tani.ai memberikan monitoring 24/7 terhadap lahan tani dengan kemampuan mendeteksi perubahan dalam skala detik. Penyakit tani dapat terdeteksi sebelum terlambat, hama padi dapat terlihat hanya di beberapa pohon saja, dan petani mengetahui waktu kapan panennya. Metodologi, cara kerja Tani AI menggabungkan aspek computer vision dan predictive analytics yang terus dilakukan training, sehingga dapat diotomatiskan. Metode ini diadaptasi dari paper Computing for Visual Task dan Deep Learning Analytics. Prosesnya dimulai dalam penginputan dua tipe objek, label image yang telah diberikan karakteristik variabel seperti 1000 gambar dan judul jagung, dan atau 1000 gambar yang judul padi. Tipe kedua adalah unlabeled image yang memberikan gambar random, yang diolah melalui proses EEG atau electroencephalogram classification yang mengolah gambar berdasarkan satuan waveform atau gelombang pixel. Waveform ini kemudian akan mengetahui pattern yang membuat sebuah gambar yang dilakukan menggunakan metode ReLU atau Rectified Linear Unit, sehingga membedakan gambar secara linear seperti geometri, jarak, 3D dimensi dalam satuan gelombang pixel. Proses selanjutnya dari kedua tipe ini adalah dilakukan training vision system. Training vision system dilakukan membuat kategori train model, sehingga input objek mengikuti alur model yang telah di-train tersebut. Setelah proses iterasi training berulang kali, baru dilakukan proses classifier dengan machine learning, CNN atau Convolutional Neural Network, yang memberikan jaringan neural sehingga computer vision dapat mengetahui seperti, aha, ini adalah jagung atau bukan. Tidak berhenti di situ, untuk melakukan predictive analytics dalam menghasilkan prediksi kondisi padi, diperlukan metode deep learning dari proses classifier yang telah mengenerate ribuan data dalam satu detik, sehingga dari proses ini, dari volume data yang besar ini, dapat dilakukan deep learning yang mengambil feature extraction dan mengklasifikasinya, sehingga hasil akhir seperti contoh ini nih. Dari ribuan gambar tadi dapat diketahui kayak estimasi panen antara satu dan yang lain, hamanya ada atau enggak, penyakitnya, kadar air, dan penyiraman kembalinya juga yang bagus kapan. Dari situ di sisi predictive analytics. Dengan hasil ini diharapkan Tani AI dapat menjawab permasalahan petani. Selanjutnya adalah analisis dan diskusi. Apa harapan hasilnya? Dengan Tani.ai, petani mendapat dua manfaat. Peningkatan produktivitas, petani tidak perlu menghabiskan pekerjaan yang repetitif seperti monitoring tanaman, sehingga waktu dapat dihabiskan membangun di sisi kreativitas bisnis, dan kualitas panen yang meningkat, yang pada akhirnya membantu Indonesia mencapai negara agriculture terbesar di dunia. Kekurangan Tani AI apa? Tani AI tidak dapat bekerja sendiri. Teknologi AI juga perlu dibarengi dengan teknologi lain seperti IoT dan Big Data, sehingga prosesnya sangat kompleks, berpotensi menyedot pembiayaan yang besar dan resiko teknologi tani yang sudah dikembangkan dimaling oleh pencuri. Tantangan kedepannya, geografi pertanian Indonesia yang belum memiliki jaringan koneksi internet, sehingga latensi data sangat tinggi, listrik yang belum tersedia bahkan, dan SDM yang handal sangat sedikit. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.